bagi kami semuanya. Sehingga kami senantiasa berkemenangan dalam hidup kami dan meraih kemenangan-kemenangan untuk membawa kerajaan Allah datang dan kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali pada malam ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan kemudian mengalami mujizat-mujizat dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Amin. Karena kehendak Tuhan agar kita senantiasa mengalami mujizat. Tuhan mau setiap hari dalam kehidupan kita mengalami mujizat-mujizat, kemenangan-kemenangan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita semuanya, saudara. Sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Tuhan menginginkan kita mengalami di bumi ini seperti di surga. Di surga ada apa, saudara? Kerajaan Allah. Amin. Amin. Di surga ada apa? Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Di surga ada kerajaan Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Bagi kita, Allah itu adalah Tuhan. Dia adalah Jehovah. Tetapi dia memiliki nama. Namanya adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang agung. Amin. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Yang kita butuhkan dalam hidup kita senantiasa adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kenapa kebenaran itu sangat kita perlukan? Karena Yesaya 32 ayat 17 katakan apa, saudara? Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah itu kerinduan hati kita untuk hidup tenang, hidup tentram untuk selama-lamanya? Amin. Amin. Kayaknya enggak semua. Apakah saudara menginginkan yang lain? Apakah saudara menginginkan ini dalam hidup saudara? Hidup tenang, hidup tentram. Amin. Bagaimana kira-kira hidup tenang dan tentram? Semuanya cukup. Amin. Kalau engkau kekurangan, tidak mungkin kau hidup tenang dan tentram. Haleluya. Ketika firman Tuhan katakan hidup tenang dan hidup tentram, itu bicara mengenai segalanya ada bersama dengan engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, carilah. Matius 6 ayat 33 dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan hanya cari kerajaan Allah. Jangan hanya cari kerajaan Allah. Jangan hanya berkata aku mau surga, kerajaan Allah itu di surga. Jangan hanya berkata aku mau surga, surga dan surga.
tetapi engkau tidak mau kebenarannya. Tidak mau kebenarannya. Tidak cukup cari kerajaan Allah saja, tetapi engkau perlu tahu kebenaran tentang kerajaan itu. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus mengatakan tentang dua jenis manusia. Dua jenis manusia. Tetapi dua jenis manusia itu ada di dalam gereja, bukan di luar gereja. Dua jenis manusia yang tinggal di dalam gereja, yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi memiliki dua kriteria yang berbeda. Mari kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Untuk mengerti dengan lebih baik lagi ayat ini, mari kita buka Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat yang 49. Berbicara tentang hal yang sama. Mari kita baca Lukas 6 ayat 46 sampai ayat 49. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Berbicara tentang dua tipe manusia di dalam gereja. Di dalam gereja. Di dalam Matius 6 ayat 33 tadi saya katakan, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya tambahkan kepadamu. Haleluya. Tetapi banyak sekali orang yang hanya mencari kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Di mana Tuhan bertakhta. Di mana Tuhan bertakhta. Mereka berseru, Tuhan, Tuhan, tolong kami. Tuhan, Tuhan, kasihani kami. Tuhan, Tuhan, berkati kami. Tuhan, Tuhan, lawat kami. Tuhan, Tuhan, curahkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan berkata, mereka itu seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Di atas pasir. Karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau tidak cukup hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 6 tadi, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Karena Tuhan bukan hanya mau kita menghampiri Dia, tetapi Dia mau juga engkau mendengarkan serta melakukan apa yang Dia sampaikan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Banyak orang hanya berseru Tuhan, Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Kebenaran. Kebenaran. Itu merupakan kehendak Bapa di surga. Tuhan mau engkau menjadi orang yang bijaksana. Haleluya. Amin. Dia bukan hanya mau kita berseru Tuhan, Tuhan. Karena ketika engkau hanya berseru Tuhan, Tuhan, engkau akan menjadi seperti anak bayi yang tahunya menangis, menangis, meminta, memohon, memohon, dan memohon. Tuhan tidak mau engkau hanya sekedar menjadi seperti anak-anak, sikit-sikit menangis, menangis, dan menangis. Tuhan mau engkau menjadi orang yang dewasa. Haleluya. Menjadi orang yang dewasa. Bagaimana menjadi orang yang dewasa? Orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab. Itulah orang yang dewasa. Itu sebabnya dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Untuk itulah Dia berikan Roh Kudus kepada engkau. Haleluya. Untuk itulah Dia berikan Roh Kudus kepada engkau. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 katakan. Mari baca 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Apa yang akan dikerjakannya? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena banyak hal yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini. Karena dosa telah menutupi kebenaran. Dosa menguasai kehidupan manusia. Menutupi kebenaran. Itu sebabnya Tuhan harus kirim Roh kebenaran. Supaya apa, saudara? Supaya Dia menyingkapkan dan membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Karena ketika engkau masuk ke dalam seluruh kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau kurang, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan semuanya. Apa itu semuanya? Apa yang aku punya? Dia akan tambahkan. Dia akan tambahkan. Dia akan tambahkan. Dia akan tambahkan kepadamu.
Roh kebenaran, Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Mari kita baca. Mulai dari ayat 17. Ayat 17 saudara. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh kebenaran itu juga adalah roh hikmat dan wahyu. Sehingga engkau menjadi orang Kristen, menjadi tipe yang bijaksana, membangun rumah di atas batu. Sehingga ketika banjir datang, rumah itu tidak rubuh. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu cerah. Haleluya. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Badai bisa datang, ombak bisa datang, angin puting beliung bisa datang. Segalanya bisa datang, pergumulan, permasalahan dalam hidup kita itu silih berganti bisa datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika engkau membangun rumah di atas batu, fondasi yang kokoh, mau apapun datang dalam kehidupanmu, rumah itu akan berdiri teguh. Itulah ciri-ciri orang bijaksana. Ciri-ciri orang bijaksana. Bagaimana orang bijaksana itu yang membangun rumah di atas batu? Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia meminta Roh Kudus untuk menuntun dia masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus yang merupakan roh hikmat, roh kebijaksanaan akan menuntun kita memahami dengan baik dan benar. Kita membutuhkan kebijaksanaan bersama dengan kita, saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus bersama dengan kita. Di dalam kitab Amsal, mari kita baca Amsal. Ada banyak ayat di kitab Amsal ini, saya mau ajak kita membaca. Mulai dari Amsal pasal 1. Mulai dari ayat 20. Kita akan baca ayat 20 sampai 25. 1, 2, 3. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu.
Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 30 kita habiskan sampai ayat 33. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Siapakah hikmat yang dimaksud di sini, saudara? Siapakah penulis daripada kitab Amsal ini? Siapa, saudara? Raja Salomo. Amin. Raja Salomo. Apakah yang dimaksud dengan hikmat di sini adalah merupakan hikmat Salomo? Ketika dia katakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dan ditutup dengan ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Apa yang dimaksud di dalam Amsal pasal 1 ini adalah pengalaman yang dialami oleh Raja Salomo. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, nanti saudara pulang baca bagaimana suatu hari, suatu malam, Salomo mendapatkan mimpi. Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, apa yang kau hendaki dalam hidup ini? Apakah engkau ingin harta yang banyak? Apakah engkau ingin istana yang besar? Apa yang kau mau, Salomo? Apa jawab Salomo? Berikan aku hikmat, berikan aku pengetahuan. Haleluya. Apa jawab Salomo? Berikan aku hikmat, berikan aku pengetahuan. Siapa hikmat itu? Siapa pengetahuan itu? Tuhan memberikan roh hikmat kepada dia. Dan roh inilah yang berbicara. Roh hikmat inilah yang berbicara, yaitu Roh Kudus yang berseru nyaring di jalan-jalan. Roh Kudus mulai berbicara kepada setiap orang, carilah hikmat, carilah pengetahuan. Carilah hikmat, carilah pengetahuan. Banyak orang yang dibunuh karena tidak mau mencari hikmat dan pengetahuan. Banyak orang menjadi lemah karena tidak mau mencari hikmat dan pengetahuan. Bahkan selanjutnya, di dalam pasal yang ketiga, ayat pertama dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, apa yang terjadi? Karena panjang umur ya, kita doakan petugas LCD-nya nggak ngantuk ya, supaya cepat ya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Karena panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita lompat ke ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat 7 dan ayat 8.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu? Dengan menjadi bijak. Haleluya. Dengan menjadi bijak, tetapi bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Tetapi dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, Tuhan berkata kepada Yosua, mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ketika bicara kebenaran, kau tidak bisa membangun dirimu di atas kebenaranmu sendiri. Karena kebenaran kita adalah seperti kertas yang kotor, kain putih yang kotor, saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus, Sang Roh kebenaran itu, yang akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Amin. Kebenaran Tuhan. Dan apa itu kebenaran Tuhan? Yang akan membuat kita berhasil, yaitu setiap perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Setiap perkataan-perkataan Tuhan. Dan untuk mendapatkan setiap perkataan Tuhan, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya sekedar membaca dan merenungkan dan menggunakan hikmat manusia kita. Tetapi kita perlu Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu, agar kita mengerti dengan benar. Di dalam Efesus 1 ayat 17, Paulus katakan, ini merupakan doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa, katanya. Aku berdoa supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Untuk mengenal Dia, Juru selamatmu itu dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itulah artinya orang yang membangun rumahnya di atas batu, saudara. Membangun rumahnya di atas batu. Dia mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya. Dia mengizinkan roh hikmat dan wahyu itu untuk membangun di dalam kehidupannya. Dia tidak bekerja dengan pengertiannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan segala pengertiannya sendiri. Tetapi dia mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus menjadi utama kebutuhannya. Roh Kudus menjadi hal terdasar di dalam kebutuhannya. Karena Roh Kudus adalah gubernur surga yang telah diberikan kepada kita untuk membawa kerajaan Allah datang dan kebenarannya ditegakkan di bumi ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dia adalah roh hikmat dan wahyu itu.
Dan dialah yang mengurapi Daniel, menjadikan Daniel menjadi orang yang sangat berkuasa. Mengubah Daniel menjadi seorang hamba, menjadi orang petinggi di negeri orang lain. Haleluya. Yang membuat Salomo menjadi penguasa yang sangat dikenal, yang sangat diingini oleh setiap orang. Menjadikan Yusuf menjadi dari seorang budak menjadi pemimpin yang luar biasa. Roh Kudus yang memberkati dan mengurapi banyak orang menjadi alat-alat yang luar biasa. Dia mengubah ratapanmu menjadi tari-tarian. Roh Kudus menyembuhkan penyakitmu karena dia adalah roh hikmat dan wahyu yang akan menuntun engkau masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ketika engkau izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, maka Roh Kudus akan mulai memimpin engkau. Haleluya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus? Mari kita baca. Ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kebutuhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Seringkali kita tidak tahu bagaimana harus berdoa untuk keluar dari pergumulan kita. Kalaulah saya yang merupakan gembala saudara mengalami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anggaplah saya Sadrak yang kemudian pergi ke luar negeri, ditangkap oleh pemerintah, contohnya di Turki. Ditangkap pemerintah Turki, dipenjarakan dan bakal dihukum mati. Saudara mendengar berita ini dan saudara diajak untuk berdoa. Kira-kira apa doa yang saudara diajak untuk berdoa? Kira-kira apa doa yang saudara bakal ucapkan? Kira-kira doa apa yang saudara bakal ucapkan? Apakah saudara akan berkata, Tuhan kirimkan api dari surga, bakar pemerintah Turki. Tuhan kirimkan petir ketika orang-orang itu akan membunuh pendeta. Kirimkan petir ketika orang-orang itu akan membunuh pendeta David. Biarlah petir datang menyambar dan membunuh mereka. Apakah itu akan menjadi doa saudara? Seperti itu kira-kira. Ketika engkau sedang lemah, ketika engkau sedang sakit, apa yang harus kau ucapkan kepada Tuhan? Bagaimana caranya engkau berdoa? Seringkali kita gagal dalam berdoa, meminta sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya doa kita tidak dijawab. Itu sebabnya doa kita tidak dijawab. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kita sangat bergantung kepada Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan ayat 26. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Apa? Tinggal baca saudara. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Suatu kali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat,
mulai dari ayat 23, yaitu penganiayaan datang kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Ditangkaplah Petrus, ditangkap Yohanes, murid-murid Yesus ditangkap karena memberitakan Injil. Tapi kemudian di ayat 23, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala? Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Kemudian ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Itu ancaman bagi Petrus dan Yohanes. Dan mereka sampaikan kepada teman-teman mereka di gereja. Apa yang terjadi? Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Artinya apa? Mereka mulai sampaikan apa yang sudah tertulis, bahwa memang hal itu harus terjadi. Bahwa hal itu harus terjadi. Tapi kemudian apa selanjutnya yang mereka minta? Ayat 29. Mari baca bersama-sama sampai ayat 30. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang... Saudara, mereka diancam, mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus dan mengajarkan nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Saudara lihat bagaimana cara mereka berdoa. Kok mereka berdoanya seperti itu? Karena mereka berdoa tidak dengan akal pikiran manusia mereka, tapi mereka berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun mereka berdoa seperti itu. Roh Kudus yang mengarahkan mereka berdoa. Roh Kudus menyingkapkan tentang hal-hal yang akan terjadi. Bagaimana ketika engkau berdoa untuk COVID-19 ini saudara? Apakah engkau berdoa, Tuhan angkatlah virus ini dari muka bumi ini? Atau apakah engkau akan berdoa seperti murid-murid bahwa memang telah digenapkan firman Tuhan oleh Roh Kudus, telah disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada sepertiga manusia yang menjadi binasa. Akan ada sepertiga dari manusia yang akan mati. Karena apa yang telah dinubuatkan akan terjadi, harus terjadi. Amin. Kita tidak bisa berkata, Tuhan
angkatlah COVID virus ini dari muka bumi. Dari kota Medan, dari Sumatera Utara. Engkau tidak bisa berdoa dengan cara seperti itu. Jadi bagaimana caranya aku harus berdoa? Disitulah engkau membutuhkan Roh Kudus yang merupakan roh hikmat dan wahyu. Begitulah caranya engkau menjadi orang bijaksana yang membangun rumahmu di atas batu. Dan akhirnya engkau bisa menyelesaikan setiap perkara yang Tuhan percayakan untuk engkau lakukan di muka bumi ini. Haleluya. Dan setelah akhirnya engkau akan berkata seperti Paulus, karena telah tiba mahkota yang sudah disediakan bagiku. Sudah waktunya aku pulang, maka aku akan pulang. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, Roh Kudus akan menuntun engkau. Engkau tinggal berdoa. Itu sebabnya seringkali saya bingung apa yang harus saya doakan. Ketika saya pergi mengunjungi Sis Delphi di rumah sakit dengan napas, apa yang mau kudoakan? Saya hanya berkata, ora karabarianda rabaseke dia barakoro borianda rabande rombra karabarianda rabasikarabo. Karena aku tidak tahu dengan hikmatku apa yang harus kudoakan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, tetapi Roh Kudus tahu. Haleluya. Umrakarabarianda rabasi karaba, urakarabarianda rabari karaborianda rabashaka, rikabarianda raborianda rabari hakarabarianda rabande, rombrakarabarianda rabasi karaborianda rabande. Roh Kudus akan menuntun. Karena firman Tuhan katakan di ayat 26, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena apa? Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Apa maksudnya hati nurani ini? Apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu, yaitu pikiran di bawah alam sadar saudara. Pikiran di bawah alam sadar saudara. Allah yang menyelidiki, yaitu pikiran bawah alam sadar itu, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Kenapa ini terjadi? Karena engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus. Engkau sudah menjadi roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Amin. Engkau bukan lagi tubuh yang memiliki jiwa dan roh. Itu sebabnya saya katakan ketika saya diundang khotbah di perayaan Paskah, para dokter-dokter Ikatan Dokter Indonesia di belakang rumah sakit Pirngadi sana, saya katakan mensana et corpore sano adalah salah. Dokter-dokter itu lihat kepada saya, ada profesor, ada dokter, saudara. Apa artinya mensana et corpore sano? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana bisa terdapat seperti itu di dalam tubuh yang sehat? Karena tubuh ini hanya berdasarkan kepada panca indera. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia cium, itu yang dia sampaikan kepada jiwa. Dan seringkali apa yang dirasakan oleh panca indera kita, apa yang dilihat oleh panca indera kita, sesuatu yang salah, benar atau tidak? Amin. Sesuatu yang salah.
Karena Allah tidak menciptakan jalan untuk kita seperti itu. Bahwa engkau adalah makhluk rohani, engkau adalah makhluk roh. Engkau harus izinkan dirimu, rohmu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang mengerti kehendak Allah, karena dia adalah utusan surga bagi kita, yang akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Bahwa Tuhan mau kerajaannya datang, kehendaknya jadi di bumi seperti di Tuhan mau, karena Tuhan sudah memiliki rancangan bagimu. Rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan yang penuh dengan, yang membawa engkau kepada hari depan yang penuh harapan. Apakah di dalamnya ada penyakit? Apakah di dalamnya ada kemiskinan? Apakah di dalamnya ada kesusahan-kesusahan yang kau hadapi? Tidak. Jadi kenapa aku bisa terjebak ke dalam hal ini? Karena engkau selama ini membiarkan dirimu dipimpin oleh tubuh yang hanya bergantung kepada panca indera. Haleluya. Haleluya. Itulah yang terjadi. Tapi kalau engkau memberikan dirimu, engkau menyadari engkau bukanlah David yang hitam ini, tetapi engkau adalah roh. Engkau adalah makhluk roh. Sehingga ketika saya sudah berdoa dalam Roh Kudus untuk Sis Delphi, saya katakan pilih. Mau tinggal di tubuh yang sudah hancur atau mendapatkan tubuh yang baru. Karena nafasnya sudah satu-satu, tapi dia bisa mendengar. Saya katakan pilih. Mau tinggal di tubuh yang parunya sudah hancur, jantungnya sudah hancur, di tubuh yang sudah tidak bisa lagi, pindah ke tubuh yang baru. Kalau saudara dapat kesempatan tinggal di rumah yang bagus, yang baik, apakah saudara mau tinggal di rumah yang bocor-bocor? Tiba-tiba tengah malam kayak iklannya bule itu, bocor, bocor, bocor katanya. Apakah saudara mau tinggal di rumah yang begitu? Ada rumah baru. Tapi pikiran manusia kadang-kadang memikirkan banyak hal. Kenapa? Jiwa ini masih tetap hidup. Walaupun tubuh sudah sekarat, itu sebabnya kita mendengar banyak kesaksian orang yang tubuhnya nggak sadar, nggak bisa gerak. Tapi sebenarnya dia katakan dia bisa dengar orang berbicara di sekitar dia. Dia bisa merasakan pikirannya bisa memikirkan. Pernah baca buku kan? Tentang orang yang dibawa rohnya keluar dari dalam tubuhnya. Bagaimana dia bisa melihat. Pikirannya masih bekerja. Bayangkan di dalam kitab Lukas, orang kaya dan Lazarus yang sudah mati. Mereka udah pindah alam, pindah dunia. Tapi di dalam dunia itu dia bisa merasakan bahwa di dunia ada begitu banyak saudara-saudaranya yang belum diselamatkan. Tuhan, kirimkanlah Lazarus untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan bilang,
Selagi ada kesempatan, kenapa enggak engkau kerjakan? Sekarang setelah engkau mengalami pedihnya hidup, panasnya api neraka, baru engkau memikirkan saudara-saudaramu. Selama ini di gereja Elim dibuat ibadah mujizat, kenapa kau tidak pernah undang mereka? Kenapa engkau tidak pernah ajak mereka ke gereja? Sekarang setelah engkau berada di tempat ini, engkau baru rasakan panasnya neraka, baru tiba-tiba teringat Sondekare. Haleluya. Banyak orang gak pernah terpikirkan itu. Dia hanya pikir, oh aku pasti masuk surga. Padahal dia hanya menginginkan kerajaan Allah, tapi kebenarannya tidak dia lakukan. Apa kebenarannya? Pergi, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Pergi, jadikan keluargamu, jadikan saudara-saudaramu menjadi muridku, kata Yesus. Engkau duduk santai-santai menikmati. Oh haleluya. Khotbah Pak David luar biasa. Aku diberkati, haleluya. Tanpa memikirkan ada pamanmu, ada tantemu, ada keluargamu yang perlu diselamatkan. Dan kau tidak tertarik mengundang mereka datang ke dalam gereja. Tidak berusaha bagaimana caranya. Mungkin kau berkata, aku udah bosan Pak mengundang mereka. Kapan aku harus berhenti? Sama seperti ketika Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus bilang berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak ada batasan. Sampai engkau mati, engkau harus terus mengajak mereka agar mereka menerima keselamatannya. Haleluya. Haleluya. Sehingga bersama-sama nanti di surga. Oh happy day. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu hanya bisa engkau dapat ketika Roh Kudus ada dalam dirimu. Kalau tidak, berkali-kali pendeta khotbahkan itu hanya masuk kiri, keluar kanan. Dan akhirnya engkau tidak dapatkan apa yang seharusnya engkau dapatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Sang Roh kebenaran itu akan menuntun engkau masuk. Dia akan mulai berdoa. Apa yang kau butuhkan dalam hidup ini? Apa yang kau butuhkan dalam hidup ini? Apa yang kau butuhkan dalam hidup ini? Engkau tahu waktu sudah sangat singkat. Engkau baca di mana-mana, apalagi dengan grup WA sekarang banyak sekali ya. Engkau dapat postingan, oh ini kita sudah one world government, one world government. Emangnya kalau one world government apa yang harus kau buat? Memang itu harus digenapi. Selanjutnya apa yang harus kau kerjakan? Bagaimana caranya engkau bekerja dengan cepat? Mewujudkan kerajaan Allah datang. Dan kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Karena kehendak Tuhan agar semua orang diselamatkan. Amin. Tapi mungkin karena keadaan kita, karena keterlambatan kita, maka banyak orang yang akan mungkin tidak mendengarkan Injil. Karena bagaimana mereka mendengarkan Injil kalau tidak ada yang memberitakan. Haleluya. Siapa yang mau umur panjang? Belajarlah berbuah. Bukan pesan kayak grup WA kita tadi, jangan lupa bernapas. Itu enggak benar. Saudara tarik, kalau udah waktunya hilang juga saudara. Jadi bagaimana caranya? Seperti Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 22. Mari kita baca Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu.
ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih. Tetapi ayat 24-nya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalau Tuhan melihat ada alasan yang tepat untuk membiarkan engkau umur panjang, maka Tuhan akan berikan engkau umur panjang. Haleluya. Dia Maha Pemurah, saudara. Amin. Di dalam Dia banyak kesempatan, ada harapan. Itu sebabnya ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan. Itu artinya apa? Ada harapan. Amin. Ada harapan. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau masih memberikan dia umur yang panjang, aku tahu di dalammu ada harapan. Karena aku sudah baca firman-Mu bahwa Lazarus yang sudah 4 hari mati, di mana menurut ilmu kedokteran, tubuh yang sudah 4 hari mati, maka jantungnya tidak bisa dipakai lagi, paru-parunya tidak bisa dipakai lagi, lambungnya tidak bisa dipakai lagi, otaknya juga tidak bisa dipakai lagi. Tetapi Engkau ciptakan otak yang baru, Engkau ciptakan paru-paru yang baru, Engkau ciptakan jantung yang baru, Engkau ciptakan semua organ tubuh yang baru. Karena Lazarus harus pergi memberitakan Injil. Dan inti dari semuanya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya itu, saudara. Tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya engkau perlu mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk mengerti kehendak Tuhan, engkau tidak bisa mengandalkan pengertianmu sendiri. Engkau perlu Roh Kudus bersama dengan engkau. Roh Kudus itu akan menuntun engkau masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan menerima apa yang menjadi milikmu. Sehingga engkau mengalami mujizat-mujizat dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri.